Nama saya Bobby, saya lahir di Jerman dan papa saya orang Bali dan mama saya orang Jerman. Waktu aku 18 tahun, aku mulai dengan fitness dan aku temukan itu passion saya itu fitness. Dan aku punya teman juga yang aku sering latihan sama dia, terus dia maksudnya dia masuk satu kompetisi dan dia jadi juara di Jerman. Dan sebenarnya aku juga pengen ikut satu kompetisi, aku udah latihan gini-gini. Tapi ada satu hari yang aku nggak bisa lupakan itu waktu aku ke gym, masuk mau latihan tiba-tiba aku muntah. Dan aku kayak itu waktu summer di Jerman, jadi aku pikir oh ini gara-gara summer atau gara-gara terlalu panas gitu. Terus aku pulang, hari depannya aku ke gym lagi, tapi masalahnya aku muntah lagi nggak bisa latihan sama sekali. Dan itu penyakit itu juga mulai di rumah. Jadi kalau aku bangun pagi tiba-tiba aku muntah, nggak bisa makan, nggak bisa ini dan aku selalu perut aku nggak merasa enak. Dan aku ke dokter dan aku dicek, tapi mereka bilang sama sekali aku nggak ada masalah, tapi tetap aja gitu aku harus tiap hari minimal 5 kali aku muntah dan aku sama sekali nggak bisa makan dan merasa enak. Dan itu penyakit itu selama 2 tahun, jadi sama sekali aku nggak bisa fitness, nggak bisa apa, dan aku juga mulai kayak depresi gitu, nggak bisa karena aku nggak bisa apa-apa gitu. Maksudnya aku cuma pengen di rumah aja. Dan ada satu detik juga di mana sebenarnya aku pengen bunuh diri, tapi ya karena aku terlalu takut sama itu aku juga nggak lakukan itu. Tapi itu emang penyakit yang parah banget. Dan em, aku sering sekali libur ke Bali untuk ketemu sama bapak saya. Dan di situ dia juga ajak aku sama dukung, sama magic gitu yang untuk sembuhkan aku. Tapi nggak ada satu orang yang bisa sembuhkan aku. Terus aku balik ke Jerman, terus di sini udah semua dokter udah coba semuanya, terus semua dukung dan magic juga coba semuanya, tapi mereka nggak bisa sembuhkan aku. Dan aku udah mulai putus asa dan sama sekali ya nggak tahu mau kayak gimana. Dan itu emang titik dimana aku paling down di kehidupan aku. Tapi kakak aku dia udah ya waktu itu udah setengah tahun dia udah mulai ke gereja. Dan dia tiba-tiba datang ke, kan dia tinggal di Berlin terus aku tinggal di Mönchengladbach, itu kayak satu kota yang kecil. Dan dia em, kunjungi saya di situ, terus dia bilang mau nggak kita bareng ke gereja. Terus aku bilang bareng ke gereja. Aku pernah dengar gitu tentang Tuhan Yesus dan lainnya, tapi sama sekali aku nggak interested sama itu. Dan maksudnya aku cari satu solusi bukan cari satu agama gitu. Dan di situ pertama kali aku merasa di gereja at home gitu. Maksudnya aku merasa ada sesuatu yang bilang this is my home. Terus aku mulai sering ke gereja walaupun aku nggak mengerti apa-apa khotbah dan lainnya, dan aku juga nggak baca Alkitab dan lain karena aku nggak mengerti sama sekali. Kalau mereka cerita tentang Paulus, Petrus atau apa, sama sekali aku nggak mengerti mereka siapa gitu, dan sebenarnya itu ada hubungan apa sama hidup saya gitu. Singkat cerita aku di gereja situ aku setengah tahun, tapi sama sekali nggak ada perubahan dalam hidup saya. Sehingga di satu titik aku juga pindah ke Berlin, ke tempat yang kakak saya tinggal. Terus di situ aku ke gereja juga, ke gereja Indonesia, dan sama sekali juga nggak ada perubahan. Dan di Berlin aku, karena aku gak tinggal sama mama saya lagi, aku punya tambah gitu masalah. Jadi sama sama sekali gak punya uang, gak punya masa depan. Yang kedua gak punya kesehatan, aku juga gak ada. Jadi sama sekali semua yang orang bisa pegang, misalnya kayak uang, kesehatan mereka, atau kayak misalnya hobi atau passion atau work atau yang lainnya, sama sekali nol, nggak ada gitu. Jadi aku nggak ada sesuatu yang aku bisa pegang dan tinggal aja Tuhan. Dan aku ingat satu malam gitu di mana aku sendiri di rumah gitu, terus aku cuma berdoa sama Tuhan. Aku bilang, Tuhan, sebenarnya aku orang juga termasuk yang kayak aku pikir aku bisa semua sendiri dengan kekuatan aku dan lainnya, tapi itu detiknya di mana aku benar down gitu, dan aku nggak tahu mau mau ke kanan kiri, mau atas bawah, dan sama sekali aku give up. Dan aku berdoa sama Tuhan, serahkan semua ke Tuhan, dan aku bilang, Tuhan Yesus, kalau emang kamu ada, itu sekarang aku butuh kamu sekarang beneran. Dan nggak tahu kenapa terus aku bilang, ya aku bilang aja gitu ke Tuhan, aku percaya sama kamu, dan um, aku pengen banget kamu masuk dalam hidup saya. Terus tiba-tiba itu bukan kayak langsung aku jadi sembuh atau semua masalah aku hilang, tapi aku merasa kayak kayak ada sesuatu yang baru di aku gitu. Ada tiba-tiba aku merasa kasih dan aku merasa diterima. Itu sama sekali di hidup aku belum
belum aku merasa kayak aku diterima. Aku cuma menangis gitu, dan dari saat itu aku berubah banget gitu. Aku mulai untuk baca kitab, mulai rajin ke gereja, dan aku berdoa setiap hari gitu. Dan aku nggak jadi langsung, gak ada kayak malaikat yang wah datang, halo kamu sembuh, gak ada. Tapi dari saat itu aku berubah, dan langsung aku dengan iman saya aku langsung ke gym. Terus di situ walaupun aku masih sakit, aku langsung sign membership di situ walaupun aku masih sakit, dan aku mulai latihan di situ. Dan tiap detik dimana aku mulai merasa sakit, aku bilang aku udah sembuh, dalam nama Yesus aku udah sembuh. Dan habis 1,5 tahun sampai 2 tahun beneran aku total sembuh. Aku bisa makan lagi, aku bisa latihan lagi, dan lainnya. Aku selalu percaya yang satu ayat gitu di Yesaya tentang jalanmu bukan jalanku, dan rancanganmu bukan rancanganku. Jadi di situ aku belajar sesuatu. Tuhan itu punya satu plan yang luar biasa banget buat kehidupan saya. Jadi aku selalu tetap di bidang fitness. Jadi banyak orang yang bilang ke aku, Bobby mau nggak lebih mendingan kamu kuliah ini. Tapi nggak tahu kenapa, tapi aku merasa fitness itu emang passion aku, dan aku harus di situ. Dan aku juga dapat satu tempat di sekolah dengan jurusan fitness, dan aku belajar banyak di situ. Tapi waktu aku udah lulus dengan sekolah itu, sama sekali aku bisa ketemukan pekerjaan. Dan aku juga nggak tahu kemana aku harus pergi dan apa. Tapi aku cuma percaya sama Tuhan punya satu plan yang besar, karena dia udah sembuhkan aku, pasti dia juga punya satu plan buat aku. Suatu hari aku ketemu sama satu rapper yang terkenal banget di Jerman. Dia juga latihan di tempat gym yang aku juga sering latihan. Terus nggak tahu kenapa, tapi waktu aku lihat dia latihan gitu, ada satu suara yang dalam hati saya yang bilang, kamu aja ke dia, terus coba untuk ajarin dia satu exercise yang baru atau ini. Terus aku pikir, wah ini mungkin itu cuma dari pikiran aku aja gitu, dan aku malu banget untuk ke dia karena juga banyak orang di situ yang nggak berani untuk ngomong sama dia. Tapi aku percaya aja itu suara mungkin dari Roh Kudus atau apa. Terus aku langsung ke dia, aku bilang, boleh nggak aku ajarin satu exercise lagi? Terus dia bilang, ya boleh. Terus aku sama dia latihan. Terus dia habis satu exercise dia bilang, oh bisa nggak tunjukkan satu exercise lagi. Terus aku tunjukkan satu exercise lagi, sehingga dia wow bilang itu amazing banget, dia bilang, dan aku pengen banget kamu jadi personal trainer aku gitu. Aku mulai latihan sama dia gitu, dan aku mulai lebih kenal sama dia. Dan aku nggak cuma tinggal personal trainer dia aja, tapi aku juga sekarang di Jerman punya satu fitness program sama dia. Orang bisa beli itu online. Jadi aku termasuk salah satu personal trainer yang paling bagus di Jerman, sama fitness atlet juga yang paling top di Jerman gitu. Dan aku punya satu fitness program sama dia, itu luar biasa banget. Dan aku cuma bisa bilang, ya aku juga bekerja keras, fokus dan lainnya. Tapi aku bisa bilang itu semua gara-gara Tuhan, bukan karena aku. Bukan aku yang hebat, tapi Tuhan yang hebat. Dan tanpa dia aku semua itu nggak mungkin. Dan dia buka semua jalan itu. Dan aku juga maksudnya dengan ketemu sama si rapper itu dan lainnya, itu juga semua udah disiapkan sama Tuhan, bukan karena aku hebat atau apa gitu.